Waalaikumsalam, Bu. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Iya, saya mau menceritakan tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini dalam proses pembelajaran saya di dalam kelas, Pak. Baik, Bu. Coba Ibu ceritakan. Begini, Pak, akhir-akhir ini itu saya merasa bahwa murid saya yang saya ajar di dalam kelas itu kurang antusias, Pak, dalam menerima pembelajaran yang sudah saya berikan. Selain itu juga kalau saya perhatikan, Pak, di setiap kelas itu masing-masing murid itu hanya mengerjakan tugas hanya 50%-nya saja, Pak, yang mengerjakan tugas dan mengumpulkannya kepada saya, Pak. Hmm, Jadi menurut Bu Trisna, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Ya, dengan eh, harapan saya ini, Pak, ya, dengan obrolan kita hari ini, itu saya sangat berharap sekali ada solusi atas permasalahan yang sudah saya hadapi tentang permasalahan-permasalahan yang saya hadapi terhadap siswa yang tidak antusias dalam pelajaran saya, Pak. Itu harapan terbesar saya, Pak. Baik, Bu. eh, Hal apa yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam Oke. pembelajaran bersama Ibu? Iya, Pak, kalau saya flashback kembali ke belakang, Pak, ya, dan saya ingat-ingat kembali, Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, pelajaran saya ini sepertinya sedikit membosankan, Pak. Hmm, Sedikit membosankan, terus, monoton, Pak, dalam, proses pembelajarannya. Juga saya ini terlalu dominan, Pak, kalau berbicara di kelas itu, Pak. Dan, oh, saya sering bercerita di depan murid-murid saya. Banyak, terkadang saya bercerita itu di luar dari materi yang saya ajarkan, Pak. Nah, yang hmm, kedua, itu saya, kurang memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat, seperti itu, Pak, ya. hmm. Terus, untuk aktif berbicara. Nah, itu mungkin, Pak, yang menyebabkan murid-murid kurang senang dalam pembelajaran saya, Pak, ya. Oh, gitu ya, Bu ya. Hmm, Menurut Ibu, apa yang dapat membuat sehingga murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu di kelas? Oke, kalau menurut saya, Pak, ya, murid itu menginginkan pembelajaran yang menarik, ya, yang tidak Hmm. membosankan, yang asik, seperti itu, Pak. Terus murid itu pengen sesuatu yang berbeda mungkin, Pak, di dalam pembelajaran saya, Pak. Oh, iya, saya sependapat dengan Ibu ya. Jadi, menurut pendapat Ibu, apa yang bisa membuat murid-murid Ibu itu asik, enjoy, sehingga tidak bosan pada pembelajaran Ibu di Hmm, kelas? iya, Pak. Eh, Bagaimana ya, Pak? Menurut pendapat saya, ya, Pak, ya. Menurut pendapat saya, kita kan sudah kurikulum merdeka nih, Pak, ya. Ya, Jadi di dalam kurikulum merdeka itu kan proses pembelajaran itu harus berpusat kepada murid, seperti itu. baik. Jadi Hmm, saya berpikirnya kalau seandainya di dalam pembelajaran saya itu saya akan memasukkan, seperti itu, Pak, ya, gaya belajar atau adanya ice breaking, atau mungkin saya akan membuat games dalam pembelajaran agar pembelajaran itu terlihat lebih lebih menarik, ya, Pak, ya, dalam dan anak-anak lebih tertantang dalam pembelajaran iya, seni budaya. Saya rasa seperti itu, ya, Pak, ya. iya, ya, cukup menarik itu, Bu. Nah, Ibu tadi juga sempat menyinggung masalah tugas, mengumpulkan tugas. Nah, mengenai tugas ini, Bu, apakah tugas yang Ibu berikan ini juga menjadi penyebab dari kurangnya antusias murid-murid Ibu di kelas dalam mengerjakan Iya, Pak. tugas?
Iya Pak, benar Pak, benar. Saya ini orangnya ya Pak ya, terus terang Hah? ya, kalau Hah? saya memberikan tugas ke siswa itu terkadang berlebihan Pak. Terkadang Iya, dalam iya. satu satu kali pertemuan itu saya bisa memberikan 30 pertanyaan seperti itu Pak ya, Nah, dan yang harus iya, diselesaikan siswa kayak gitu. Nah itu yang nanti mungkin akan sedikit demi sedikit itu akan saya rubah Pak, iya, dalam iya. hal memberikan tugas yang sebanyak itu ya Pak ya. Hmm. Kalau boleh tahu, Bu, Ibu selama ini menggunakan sumber sumber belajar itu di kelas itu seperti apa, Bu? Iya, sumber belajar, Pak, ya. Kalau sumber Hmm. belajar yang sudah saya sampaikan ke siswa, itu memang untuk saat ini saya hanya menggunakan sumber belajar yang berasal dari perpustakaan, Pak, Hmm. buku teks seperti itu. Saya ajak anak-anak kalau, menyelesaikan tugas-tugas itu saya ajak ke perpustakaan, Pak. Itu Hmm. yang sering saya lakukan, Pak, dalam proses pembelajaran seni budaya, Pak. Oh iya ya. Apa menurut Ibu ini apa tidak ada apa sumber lain yang untuk bisa dijadikan sumber belajar selain buku teks baik itu yang ada di kelas maupun di perpustakaan, Bu? Oke. Nah itulah yang sedang saya pikirkan, Pak. Saya berpikir bahwa, saya bisa apa ya, mencoba untuk menggunakan aplikasi yang sedang tren pada saat ini ya, Pak, ya. Iya, iya, iya. Seperti mungkin saya akan mengajak anak, apa ya, menggunakan TikTok, Iya. atau menggunakan aplikasi video YouTube, atau bisa jadi Hmm. saya akan mengajak anak untuk membuat sebuah artikel-artikel yang apa ya namanya, yang kekinian seperti itu Pak ya, yang Iya, iya, iya. kekinian. Itu mungkin bisa dimasukkan ke dalam IG mungkin Pak ya. Mereka tuh kan pasti pasti mereka punya IG seperti itu Iya. kan. Mereka punya IG kan. Nah itu Pak yang saya coba untuk pelajari terlebih dahulu Pak. Oh ya, itu sangat menarik sekali ya, Bu, ya. Saya yakin sekali eh, bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar seperti yang Ibu sebutkan tadi ya, mudah-mudahan murid antusias dalam pembelajaran. Oke Nah, Pak, terima kasih Pak. sekarang apa rencana Ibu ke depannya untuk menyelesaikan masalah apa yang sudah kita bicarakan ini, Bu? Oke, untuk rencana ke depannya Pak Irsan, saya mencoba untuk apa yang pertama merancang pembelajaran yang mengasihkan gitu ya Pak, yang Ya, menyenangkan kayak gitu. Dengan membuat RPP ya Pak ya. Artinya ya, ya. apa yang nanti akan kita sampaikan dengan anak kita sudah punya panduannya yang jelas Hmm, seperti itu. hmm, Terus saya akan menggunakan seperti yang sudah saya sampaikan dengan Pak Irsan tadi beragam apa ya sumber belajar dari hmm, video, dari TikTok, dari YouTube seperti itu. hmm. Yang nantinya akan memberikan apa ya anak sesuatu yang berbeda dalam proses pembelajaran saya Pak. Terus yang kedua mungkin saya akan memberi yang ini Pak yang jadi yang harus benar-benar saya perbaiki Pak. Yang kedua ini tadi saya memberikan tugas yang terlalu banyak terhadap siswa Pak ya. Nah, Nah ya, ya. ini saya akan mencoba Hmm, untuk menguranginya Pak. Menguranginya hmm. bahkan mungkin nanti akan saya coba untuk tidak sama sekali dan karena saya akui anak itu memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda Pak. Ya, Terus anak itu juga memiliki gaya belajar yang berbeda-beda sehingga kita tidak betul bisa itu. Hmm, memaksakan kemauan kita terhadap terhadap siswa tersebut. Nah, itu hmm. yang coba saya rencanakan Pak untuk kedepannya nanti Pak. Mudah-mudahan ini bisa bisa berhasil Pak. Ya, bagus sekali itu, Bu, itu rencana itu dan Iya Pak. mudah-mudahan Terima kasih Pak. rencana yang Ibu susun itu nanti mudah-mudahan berhasil itu, Bu. Nah, Insya eee, Allah Pak, insya Allah. apa yang menjadi, komitmen Ibunya nanti terhadap rencana yang sudah Ibu susun itu nanti? Iya, dengan rencana tersebut saya memiliki komitmen untuk tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa saya akan membuat RPP yang Hmm, asik ya seperti itu Pak ya, iya. menyenangkan dengan Hah? menggunakan berbagai macam sumber belajar dan saya akan coba eksplorasi
materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum kita sekarang ini, kurikulum Merdeka, tuh seperti itu Pak ya. Sehingga dalam proses pembelajaran nanti anak itu akan merasa nyaman, tidak ada unsur paksaan gitu. Terus saya akan memilih sumber belajar itu yang sesuai dengan kebutuhan dari anak-anak tersebut Pak. Itu yang menjadi komitmen saya pada saat ini Pak. Bagus sekali itu Bu, itu sangat bagus dan sangat menarik. Saya juga terus terang sangat mendukung apa yang sudah menjadi rencana dan komitmen Ibu, dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah Ya. Bu, jadi bagaimana Bu dari diskusi kita ini, apakah menurut Ibu ini sudah menemukan satu solusi terhadap permasalahan yang Ibu rasakan, yang Ibu sampaikan tadi? Ya, alhamdulillah Pak, setelah saya berdiskusi ya Pak ya, setelah kita sharing, alhamdulillah banyak hal yang membuat pemikiran saya terbuka terhadap proses pembelajaran di dalam kelas, bagaimana melaksanakan diferensiasi dalam pembelajaran di dalam kelas terhadap gaya-gaya belajar murid yang berbeda-beda. Ya kan, kita tahu ya Pak ya, murid ini memiliki gaya belajar yang kinestetis, audio, gitu kan, seperti itu. Bahkan mungkin dia ada yang audio dan kinestetis, bisa saja seperti itu ya Pak ya. Dan dengan ini saya akan dengan asesmen diagnosis awal, nah itu mungkin saya akan mencoba untuk mengetahui apa saja gaya belajar dari siswa yang sudah saya ajar di dalam kelas. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan diskusi kita hari ini Pak. Saya terima kasih banyak Pak, dan saya berharap saya akan menjadi seorang guru yang dirindukan oleh siswa, bukan guru yang ditakuti oleh siswa, seperti itu Pak ya. Terima kasih banyak Pak Irsan. Oke, terima kasih juga Bu Trisna. Mudah-mudahan memang hasil diskusi tadi ini membekas, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa kita bawa nanti ke kelas pada waktu kita mengajar di kelas, dan mudah-mudahan harapan apa yang sudah Ibu sampaikan itu terkabulkan semuanya Bu. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Irsan. Ya, saya permisi Pak Irsan. Assalamualaikum. Oke Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.